Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji Tuhan, bersyukur karena hari ini bisa berjumpa dengan pemirsa TVRI dalam program Cahaya Kasih Natal. Saya Pendeta David Samuel Semet, Gembala Sidang GKMI Philadelphia, Manokwari, bersyukur karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan dalam program ini. Baiklah pemirsa, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, yang juga mengasihi hidup kami, sehingga pada hari ini atas anugerah Tuhan memberikan kesempatan berjumpa dengan pemirsa TVRI dalam program Cahaya Kasih Natal, di mana kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, bicara buat setiap kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan firman-Mu bagi kami. Beri kami telinga seorang murid yang mau mendengar, merenungkan, dan belajar untuk taat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa TVRI yang berbahagia, hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Kasih Allah, di mana kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama terambil di dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemirsa TVRI, hari-hari ini kita sedang menyongsong perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus. Maka dalam menyongsong perayaan Natal 25 Desember, mari kita sama-sama merenungkan tentang apa itu Natal yang sesungguhnya. Kalau kita melihat keadaan hari-hari ini di media sosial, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa memperhatikan bahwa Natal kebanyakan tidak berfokus lagi kepada Natal yang sesungguhnya. Kenapa? Karena hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara-saudari melihat di media sosial Bapak Ibu Saudara-saudari, maka ketika Bapak Ibu Saudara-saudari mengklik Natal, maka kebanyakan yang akan muncul Bapak Ibu Saudara-saudari adalah gambar Santa Claus, pohon Natal, dan lain sebagainya. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa Santa Claus ataupun pohon Natal itu hanyalah bagian daripada aksesoris dalam perayaan Natal. Tetapi tema Natal yang sesungguhnya itu bukan kepada Santa Claus, pohon Natal, ataupun lilin-lilin, ataupun hiasan-hiasan yang merupakan aksesoris Natal. Tapi sesungguhnya Natal yang sesungguhnya adalah bicara tentang Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu sebagai juru selamat yang hadir menyelamatkan saya dan saudara. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam perenungan hari ini sesuai dengan ayat yang kita sudah bacakan bersama-sama, maka kita akan belajar beberapa bagian penting dari ayat firman Tuhan ini terkait dengan tema kita, yaitu kasih Allah. Bagian pertama di ayat firman Tuhan ini ditulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa TVRI bisa memperhatikan kalimat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, menyatakan bahwa benar bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi
Allah yang menjadikan saya dan saudara, Dia Allah yang mengasihi dunia ini. Kata kasih dalam ayat ini diambil dari bahasa aslinya, yaitu agape, yang punya pengertian kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak bersyarat, dan itu dinyatakan Allah buat saya dan saudara. Begitu besar kasih Bapa buat saya dan saudara, di mana kasih itu adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang walaupun, kasih yang sekalipun, kasih itu tidak bersyarat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, Allah mengasihi saya dan saudara tanpa syarat. Pertanyaannya dalam perenungan ini, kenapa Allah mengasihi dengan begitu besar? Besar kasihnya tidak terhitung. Besar kasihnya tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemampuan manusia untuk menghitung segala sesuatunya tidak mampu menghitung bahwa betapa besar kasih Allah. Sebab kasih Allah yang besar itu adalah kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak dibatasi kelemahan saya dan saudara. Kasih yang tidak dibatasi oleh dosa saya dan saudara. Kasih yang tidak dibatasi oleh pelanggaran-pelanggaran saya dan saudara. Sebab Dia Allah mengasihi saya dan saudara. Kenapa Allah mengasihi saya dan saudara? Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Perhatikan di bagian B, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Untuk menjawab pertanyaan kenapa Allah mengasihi saya dan saudara, tercatat dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Sesungguhnya kasih itu bukan hanyalah bersifat karakter dari Allah, sifat-sifat Allah, bagian dari Allah, tetapi seperti yang kita baca dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Artinya kasih itu adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya kasih itu bersumber dari Allah. Karena sesuai dengan firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah kasih. Kasih adalah Allah itu sendiri. Kasih berasal dari Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa, kita melihat hari ini, kita mengerti hari ini bahwa kenapa Allah mengasihi saya dan saudara, kenapa Allah mengasihi dunia ini. Karena Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, Dia adalah kasih itu sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang dikasihi? Kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, perhatikan kata dunia. Jadi siapa yang dikasihi itu adalah dunia. Kasih ini bersifat universal. Kasih ini bersifat umum. Yang dikatakan kasih Allah yang besar itu kepada dunia ini. Yang dimaksud dengan dunia ini adalah mewakili semua orang yang ada di dunia ini. Tidak terkecuali siapapun dia. Orang baikkah dia, orang jahatkah dia, orang benarkah dia, orang berdosakah dia. Allah mengasihi manusia. Di dalam Roma 5 ayat 3 saya bacakan Bapak Ibu Saudara-saudari.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia, bahkan dikatakan ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih Tuhan tidak dibatasi dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan waktu ketika saya dan saudara masih dalam dosa, dikatakan jelas bahwa Allah mengasihi. Jadi Allah sekali lagi mengasihi saya dan saudara bukan berdasarkan perbuatan saya dan saudara, bukan berdasarkan karakter saya dan saudara, bukan berdasarkan tindakan saya dan saudara, bukan berdasarkan keputusan-keputusan saya dan saudara, tetapi jelas Allah mengasihi saya dan saudara karena Dia adalah kasih. Dan kasih itu melampaui kelemahan-kelemahan saya dan saudara. Kasih itu melampaui dosa dan pelanggaran saya dan saudara. Apapun keadaan saya dan saudara, hari ini berita Natal buat saya dan saudara, bahwa saya dan saudara dikasihi Allah. Kalau hari ini ketika saya dan saudara diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan ini, maka adalah kabar baik buat saya dan saudara. Mungkin beberapa di antara saya dan saudara yang sedang menonton bagian ini, program ini, sedang ada dalam pergumulan, sedang dalam kelemahan, mungkin sedang dalam kejatuhan terhadap pelanggaran dan dosa. Kabar baik buat saya dan saudara, Allah mengasihi saya dan saudara. Apa respon saya dan saudara terhadap kasih Allah? Dia membuka dirinya selebar-lebarnya untuk saya dan saudara, untuk Dia menyatakan kasih-Nya buat saya dan saudara. Mari responi kasih Allah, di mana Allah pasti mengampuni saya dan saudara dari dosa dan pelanggaran saya dan saudara. Kenapa? Karena sekali lagi Allah itu adalah kasih itu sendiri. Kalimat selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam ayat firman Tuhan ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan baik-baik kata mengaruniakan. Mengaruniakan adalah pembuktian dari kasih Allah, memberi dengan cuma-cuma. Itu pengertian daripada kasih karunia, yaitu Allah memberi, Allah mengaruniakan dengan cuma-cuma. Seperti tadi Allah adalah kasih yang besar itu, kasih yang tidak terbatas itu, kasih yang tidak bersyarat itu, diberikan secara cuma-cuma buat saya dan saudara. Diberikan secara gratis buat saya dan saudara. Tetapi bukanlah gratisan. Sebab kasih Tuhan itu mahal. Tidak bisa dihitung dengan kemampuan saya dan saudara untuk menghitung. Kasih Allah terlalu besar buat saya dan saudara. Tetapi kasih yang besar itu diberikan dengan cuma-cuma buat saya dan saudara. Diberikan secara gratis buat saya dan saudara. Sekali lagi, karena Dia adalah kasih. Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata demikian. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini adalah pembuktian dari kasih Allah Bapa buat saya dan saudara. Jelas firman Tuhan berkata, inilah kasih itu.
Yohanes menunjukkan kepada saya dan saudara, membuktikan kepada saya dan saudara tentang kasih itu. Yaitu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, manusia tidak punya kemampuan apa-apa untuk dapat membuktikan dia mengasihi Allah. Sebab sesungguhnya pada dasarnya manusia penuh dengan kelemahan, manusia penuh dengan pelanggaran, bahkan manusia seringkali jatuh dalam dosa. Sementara Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu bersama bahwa Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang mulia itu sungguh tidak terbatas. Dan kita manusia yang penuh dengan keterbatasan ini tidak punya kemampuan apa-apa untuk menjangkau Allah. Sebab dosa tidak bisa bersentuhan dengan yang kudus. Kudus tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Tapi kita bersyukur surga mengasihi saya dan saudara. Surga yang kudus itu, surga yang agung itu, di mana Allah ada di sana, mengasihi saya dan saudara yang berdosa. Sehingga satu-satunya jalan untuk saya dan saudara bisa mengalami surga, satu-satunya jalan untuk saya dan saudara bisa mengalami Allah itu sendiri adalah dia mengutus anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara. Yohanes 1 ayat 1-3 berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikannya oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Sebutan lain daripada anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, Rasul Yohanes menyebutnya adalah firman. Dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah di surga. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan firman itu. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk saya dan saudara. Dia turun ke dunia. Dia yang menjadikan segala sesuatunya itu turun ke dunia, diutus oleh Allah. Yohanes 1 ayat 14 berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk saya dan saudara memperoleh surga, untuk saya dan saudara memperoleh jalan keselamatan, memperoleh jalan kehidupan yang kekal, maka dia yang di surga harus turun ke dunia. Dan dikatakan bahwa Yesus yang adalah firman itu menjadi manusia sama seperti saya dan saudara. Bahkan dalam surat Filipi menjelaskan bahwa dia yang bersama-sama dengan Allah itu, dia turun ke dunia menjadi manusia. Bahkan bukan sekedar hanya menjadi manusia. Dikatakan di sana dia menjadi hamba. Bahkan bukan hanya sekedar menjadi hamba. Tetapi dia juga menjadi pribadi
yang pada akhirnya dihukum karena dosa dan pelanggaran saya dan saudara. Di mana dosa dan pelanggaran saya ditimpakan kepadanya. Tidak ada jalan untuk mengalami surga dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada jalan untuk mengalami kekekalan, untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Selain saya dan saudara perlu ditebus oleh darah yang kudus, oleh darah yang agung, oleh darah yang mulia, yaitu darah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Betapa berharganya kehidupan saya dan saudara di pandangan Allah. Di mata Allah, Allah melihat saya dan saudara begitu berharga. Sehingga dia merelakan nyawanya buat saya dan saudara. Menggantikan nyawa saya dan saudara. Saya dan saudara yang harusnya mati karena dosa dan pelanggaran. Saya dan saudara yang harusnya dihukum karena dosa dan pelanggaran saya dan saudara. Digantikan dengan anaknya yang tunggal. Di mana dosa dan pelanggaran saya dan saudara ditimpakan kepada Yesus Kristus. Supaya saya dan saudara memperoleh kesempatan. Saya dan saudara memperoleh penebusan. Saya dan saudara memperoleh jalan menuju kekekalan bersama dengan Allah. Tugas anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 bagian B dikatakan, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus dikaruniakan buat saya dan saudara, supaya saya dan saudara memperoleh pendamaian dengan surga. Saya dan saudara didamaikan dengan surga. Saya dan saudara yang berdosa ini didamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, harga hidup saya dan saudara adalah harga darah Yesus. Roma 5 ayat 3 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan, oleh karena Kristus mati untuk saya dan saudara. Mati untuk pelanggaran, untuk dosa, untuk kelemahan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara masih berdosa, dia mati untuk membuktikan kasih-Nya. Supaya saya dan saudara memperoleh pendamaian. Untuk itu pesan buat saya dan saudara hari ini. Hargai kasih karunia Allah. Hargai kasih Tuhan buat saya dan saudara. Hargai kematiannya. Hargai pengorbanannya. Karena dia sungguh mengasihi saya dan saudara. Bagian terakhir dalam firman Tuhan ini berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagian ini menunjukkan kasih Allah yang khusus. Kalau bagian pertama tadi menunjukkan tentang kasih Allah yang universal untuk semua orang. Tetapi pada bagian ini bicara tentang kasih Allah secara spesial, secara khusus. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang memperoleh kehidupan yang kekal? Dikatakan ayat firman Tuhan ini adalah mereka yang percaya kepadanya. Diberikan kepada manusia, orang-orang yang meresponi kasih Allah yang besar itu dengan percaya. Kata percaya dari ayat ini diambil dari bahasa asli yaitu pisteu, yang juga punya pengertian yang sama dengan
iman. Kata pisteu ini punya pengertian percaya karena mengenal. Saya dan saudara bisa percaya kepada Tuhan karena saya dan saudara boleh mengalami perjumpaan dengan Dia melalui kasih-Nya, dan saya dan saudara boleh mulai mengenal Dia. Dalam pengenalan akan Tuhan itu pada akhirnya membuat saya dan saudara percaya kepadanya. Kata percaya di bagian ini adalah percaya dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sebenar-benarnya, percaya bahwa Dia Tuhan, Dia juru selamat saya dan saudara. Dan bagian berikutnya dari arti kata percaya, bukan hanya sekedar saya dan saudara percaya kepada Dia, tetapi bagian berikutnya tentang percaya, artinya saya dan saudara mempercayakan diri kepadanya. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang yang akan memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal adalah orang-orang yang meresponi kasih Allah dengan percaya. Yang percaya kepada Tuhan tetapi juga mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak-Nya, hidup sesuai dengan firman-Nya, hidup sesuai dengan maunya. Yang terakhir, kata percaya punya pengertian setia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan ini. Orang-orang yang memperoleh keselamatan adalah mereka yang setia, yang mengekspresikan, yang menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan melalui kesetiaannya kepada Tuhan. Apapun godaannya, apapun cobaannya, apapun tantangannya, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang setialah kepada Tuhan, mereka berhak memperoleh keselamatan. Mereka berhak memperoleh kehidupan yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. 3 kata kunci: dikasihi oleh Allah, Allah mengaruniakan keselamatan, dan yang terakhir kita berespon dengan percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saya berdoa biarlah firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kami renungkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, membuka pengertian yang jelas buat kami bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Dan biarlah kami berespon kasih Allah itu dengan percaya kepada Tuhan. Memberkati pemirsa yang ada, kami semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur hari ini dalam program Cahaya Kasih Natal kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih buat pemirsa yang sudah setia untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam program ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.